Hello Sobat Kompas.com, welcome back to Sherlock with Yoyo. Dan hari ini Yoyo mau ngajakin kalian jalan-jalan ke kuliner tertua di Jakarta. Apalagi kalau bukan Maison Weiner Cake. Sobat Kompas.com, toko kue ini udah buka dari tahun 1936. Udah 87 tahun. Udah melewati masa penjajahan juga. Kira-kira ada kisah unik apa ya di balik perjalanan Maison Weiner Cake? Yuk ikuti terus ya hari ini ya. Bertahan lebih dari 80 tahun, ini dia toko kue dan roti legendaris Maison Weiner Cake. Saat kamu membuka pintu toko ini, aroma manis dari kue yang ada di sini langsung tercium. Toko roti yang berada di Jalan Kramat 2, Kuitang, Jakarta Pusat ini sudah berdiri sejak 1936. Tapi sahabat Kompas.com, bertahan selama 87 tahun bukan hal yang mudah. Di tengah modernisasi dan beragam inovasi yang muncul apalagi di dunia kuliner, Maison Weiner Cake memilih tetap mempertahankan orisinalitasnya. Pemilik generasi ketiga Maison Weiner Cake, Heru Laksana, mengaku resep dan kue yang diproduksi memang tidak mengikuti tren yang ada. Menurut Heru, itulah kunci yang membedakan Maison Weiner Cake dari toko lainnya. Oh ya, toko kue ini mulanya didirikan oleh Liliang Mei usai membantu orang Belanda membuat kue. Kue yang dijual pun pada mulanya merupakan kue kering. Itu tahun 1936. Maksudnya itu didirikan oleh nenek saya. Sebelumnya dia itu sudah membuat kue. Ya. Dia membuat kue itu karena membantu orang Belanda. Karena itu kan dari waktu itu masih zaman Belanda. Dia membantu, kemudian orang Belanda aja bilang, kenapa nggak buka bakery? Ya. Waktu itu boleh bilang bakery umumnya membuat roti, jadi yang bikin boleh bilang nggak ada. Tapi suami saya itu bantunya bikin kue kering. Jadi ya dari tahun 30-an itu keadaan masih tidak seperti sekarang kan, dalam keadaan ya kita bilang masih miskin lah gitu ya. Nah jadi oma saya juga bilang gimana saya nggak bisa punya modal buat buka, nggak punya modal besar. Terus si orang Belanda bilang pergi aja ke pasar Gambir. Ya, pasar Gambir itu seperti PRJ zaman sekarang. Nah di situ kan banyak yang jual mesin-mesin, bukan bikin tapi ya itu emang impor semuanya. Nah jadi waktu itu ya oma saya aja pergi ke pasar Gambir, jadi dia beli barang-barang bakal bikin kue, ya mixer segala. Jadi asal mulanya oma saya itu bikin kue kering. Kue kering yang buat lebaran. Kue kering yang mungkin paling gampang ya, sebetulnya. Bikin nggak perlu dihias lagi. Tapi kalau kue cake gitu ya, udah bikin, udah dipanggang, mesti dihias. Ya. Nah itu juga membutuhkan kebiasaan juga. Nah jadi yang paling gampang kue kering. Habis dipanggang, masukin di kaleng, luarnya kalengan dulu. Kaleng minyak tanah dulu. Ya. Bukannya dipres ya. Toples itu belakangan baru keluar sekitar tahun 60-an. Ya, 50-60 baru keluar. Zaman dulu kaleng. Kaleng yang besar itu ya? Ya kalau kaleng minyak tanah tuh. Yang kotak gitu. Nah itu orang bikin, makanya untuk kerupuk juga orang bikin dari kaleng itu kan. Saat ini ada 80 hingga 100 resep roti dan kue yang diproduksi setiap hari di Maison Weiner Cake Shop. Beberapa roti dan kue andalan Maison Weiner Cake Shop adalah only cook, whole roll bread, hingga beragam jenis sourdough dan roti gluten free.
Tapi kalian penasaran gak sih sama isi dapur Maison Weiner Cake? Yuk kita kulik. Ini dia sahabat kompas.com, isi dapur Maison Weiner Cake. Ini kita di sini. Ya ini buat ngepak, buat ya bagian pengepakan gudang saya di sini. Waktu kecil nih Bapak di sini nih. Waktu bantu-bantu. Ya, ini satu ini. Ini saya cuma tambahin sekat-sekat aja. Gitu. Itu pintu, itu kan bekas pintu gitu. Saya pakai AC di sini kalau lagi mau. Jadi untuk bagian yang mesti dingin gitu ya. Buat bikin pastry atau semua di sini. Ini ruang pembuatan pengadukan segala di sini. Yang di foto itu dia ovennya. Oh, yang ini Pak. Jadi ini oven pertama guys, udah nggak kepake lagi. Mbak lagi masak apa Mbak? Izin nimbang bawang. Oh, oke. Sahabat kompas.com, Pak Heru ternyata masih nyimpen peralatan dari zaman Maison Weiner Cake Shop berdiri pertama kali loh. Nih contohnya mixer yang satu ini. Masih dipakai. Kapasitasnya besar. Oh gitu. Dulu ya karena dulu rame. Itu juga puteran Iya, itu Puteran. Puteran. namanya. Melewati zaman penjajahan, sahabat kompas.com harus tahu, Maison Weiner Cake pernah dilarang beroperasi loh. Namun pemilik saat itu, Li Liangmei, memprotes agar tokonya dapat beroperasi kembali. Lahir di zaman Belanda, ini perusahaan, kemudian memasuki penjajahan Jepang. Ya. Weiner pernah di Beslah namanya. Beslah itu di apa ya? Ya nggak boleh kerja, ditutup. Di Beslah ditutup, ya, nggak boleh. Gitu. Karena waktu itu perang dunia itu Jepang itu menjajah Cina, ya. Nah kami ini kan keturunan bangsa Cina, jadi Jepang memusuhi kita. Gitu. Nah jadi kakek saya itu ya ditangkap lah kayak gitu. Semua banyak orang Cina banyak yang di. Nah kemudian ini karena itu ini perusahaan ditutup. Gitu. Nah, ya kalau oma saya dong lahirnya di sini ya, lahirnya di Pecenongan. Ya. Orang juga pakai kebaya. Ya, jadi dia ributin gitu. Orang Jepang itu, tentara Jepang itu, kenapa kita ditutup? Zaman itu kan zaman susah, ya. Kita kan cari makannya kan dari ini. Ya. Nah jadi saya bilang dia minta dibuka lagi karena kalau enggak anak-anak saya nggak bisa makan gitu. Ya saya cari uangnya dari sini. Ya Jepangnya ya. Orang Jepang kan mungkin sampai sekarang menghormati inilah ya. Jadi yang kebenaran. Jadi dia bisa pikir oh ya benar, jadi dia kasih gitu. Bukan. Sahabat kompas.com, Maison Weiner Cake hingga kini masih banyak peminatnya. Meski begitu, peminat dari kalangan milenial memang tak banyak.
Namun jangan salah, tak sedikit pula pelanggan lama yang masih setia untuk menikmati rasa otentik dari roti dan kue buatan Maison Weiner ini loh. Pengunjung yang kebanyakan datang sekarang ini anak muda atau gimana Pak? Campur. Campur. Yang muda mau cari barang yang kuno, yang orang tua ya masih teringat jadi barang yang lama. Oh gitu. Ya, saya rasa setiap bakery ya, atau setiap pengusaha itu harus mempertahankan kebisaan dan keunikan mereka. Ya. Kalau hanya jadi follower aja nggak sulit. Ya. Makanya kalau di Jerman itu kenapa saya sekolah gini, kalau mau buka bakery harus ada ijazah saya gitu. Kalau nggak ada ijazah kayak saya nggak boleh buka. Jadi jangan sampai jatuh gara-gara nggak mengerti bisnis yang dijalankan. Sahabat Kompas.com, gimana jalan-jalan hari ini? Seru kan? Sahabat Kompas.com, kalau mau ke sini kalian bisa datang setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 6 sore. Jangan lupa kesini ya. Oh ya, simak terus informasi selengkapnya hanya di Kompas.com, jadi melihat dunia. See you.